Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang pertama kita boleh membaca sampai selesai. Tidak banyak, sedikit saja. Ya, saya baca 1 Tesalonika 5. Kita berdoa dulu. 5 ayat pertama sampai dengan ayat 11. Tapi sebelum kita mendengar, sebelum kita membaca, kita berdoa dulu, minta tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Kami percaya firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan saat ini Engkau izinkan hamba-Mu sebagai gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biar Tuhan, hamba-Mu hanya minta kepadamu, Kau tuntun kepada hamba-Mu, Kau jaga, Kau lindungi, agar supaya setiap perkataan-perkataan yang Tuhan percayakan menyampaikan kebenaran firman bisa menjadi berkat untuk kami semua. Dan ini adalah teguran, ini adalah peringatan, ini adalah satu pengajaran yang akan kami belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan firman-Mu ini Tuhan, dan anak-anak-Mu yang akan mendengar, Kau berikan mereka hikmat, Kau berikan pembukaan firman, bahkan hamba-Mu juga yang Kau percayakan, ada kuasa, ada otoritas, bahwa ada kewibawaan Allah, sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan dengan sebebas-bebasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kuduskan tempat ini, misbah ini, kuduskan semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita sebentar akan baca, kita mendengar, yang kita akan melakukan di dalam kehidupan ini adalah satu warning, satu peringatan untuk kita. Mungkin juga keras, tetapi sebaliknya itu semua untuk demi kebaikan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-11. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai, aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang yang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Tetapi mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, kita berbaju sirah, iman dan kasih dan berkotopong pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat, ayo 1, 2, 3 ayat 10, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. 11, ayo lanjut. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan salinglah membangun kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun yang lalu seorang yang namanya Rasul Paulus, ya, yang sudah dimenangkan oleh Tuhan sendiri. Dulu Rasul Paulus hidup di dalam kegelapan, dulu Rasul Paulus hidup di dalam
attitude yang jelek, karakter yang jelek, tetapi waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, Rasul Paulus menjadi orang yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Dan saya juga sebagai gembala, saya berusaha supaya hidup saya ini berkenan kepada Tuhan. Dan saya sebagai gembala, saya berharap ya, jemaat Tuhan percayakan yang digembalakan di tempat ini supaya juga berubah. Kalau kita hanya sekedar mengikuti Tuhan, hanya melihat wah saja, tetapi tidak ada perubahan dalam hidup ini, percuma, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ya, tadi pagi sebelum saya masuk lebih dalam, saya berbicara dengan istri saya. Saya merenung-renungkan hari Kamis saudara Ale khotbah. Ya, saudara Ale khotbah, dia menceritakan bahwa istrinya bla 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 bla. Ya, saya coba berusaha membedakan ya dengan istri saya. Membedakan dengan istri saya. Dan saya berbicara dengan istri saya. Dan istri saya bilang tidak ada orang yang sempurna. Pasti ada sedikit yang tidak benar. Tetapi Tuhan bilang mintalah kita supaya kita ini sempurna, kita berusaha. Dan istri saya mengatakan begini, dulu baru menikah. Ya, ada mungkin Ibu Greta pernah berkata, ini mantu malas, ini mantu begini. Tetapi waktu sudah menikah, mereka berubah. Karena apa? Karena berubah mendengar firman, berubah hatinya sudah dirubah dan lain-lain. Dan sekarang mereka ini mengatakan bahwa rumah tangga bisa diurus yang baik, cuma masih ada kekurangan satu. Ya, belum mau memperhatikan di rumah untuk masak dan lain-lain. Masih ada kurang satu. Tetapi Ibu Gembala bilang saya kalah dengan Novi. Saya kalah dengan Novi. Nah, kata-kata itu. Saya kalah sama Novi, tapi saya berpikir-pikir iya ya. Memang di dalam Alkitab, ingat beberapa waktu yang lalu, pada waktu kita belajar tentang istri yang cantik, istri yang bijaksana, dia tidak menceritakan bangun pagi-pagi, ranjang sudah dibersihkan, bangun pagi-pagi, mobil sudah dibersihkan, bangun pagi-pagi, rumah sudah dipel semua, tidak. Dia cuma omong, dia bangun pagi-pagi, dia kerahkan pembantunya untuk mengurus semua. Nah, ini yang masih kurang. Tapi waktu saya, ya, berarti dia sudah jalan, ini yang lain. Tinggal itu satu yang belum dia masuk. Maka itu tadi 4:30 atau jam 5 saya telepon Alek. Alek, coba saya kepingin lihat. Tolong fotonya dikasih tunjuk. Ini bukan saya mau memamer, tetapi saya menggoyangkan. Karena zaman sekarang, akhir zaman sudah tidak ada orang-orang ini. Coba kita melihat, kamu punya ranjang saja kamu bilang. Foto sekarang, langsung berapa detik, langsung foto itu keluar. Coba. Ya. Ya, kita melihat. Bangun pagi-pagi, ranjangnya sudah diatur bersih. Bangun pagi-pagi, ranjangnya sudah diatur bersih. Yang saya berbicara ini tujuannya supaya kita jadi ibu-ibu, kita juga yang akan menjadi ibu rumah tangga, ya, supaya lakukan ini adalah kebenaran firman. Saya tunjukkan sama Ibu Gembala, kamu lihat, ya benar dia bilang. Ya, manusia ada kekurangan. Kalau saya punya kamar, bangun pagi-pagi tidak begitu. Tetapi bangun pagi-pagi dia turun dulu ke bawah. Dia urus semua, minum, makan, semua dia urus semua. Jadi saya sudah turun. Nanti sebentar sudah ada pembantu yang urus bersihkan semua di atas. Ya, saya juga merenungkan. Tadi tolong jangan dihapus-hapuskan. Kalau saya bilang belum, ya saya juga bicara, saya juga ajarkan kepada anak-anak saya. Supaya kita jadi orang coba. Sebab zaman sekarang dah ada. Mereka dah mau urus semua macam begini. Semua mau enak, semua. Tapi mari, untuk apa kita ke gereja? Kita ke gereja mau dengar firman Tuhan. Supaya bisa melakukan. Saya berusaha mengetuk anak-anak kita. Supaya anak-anak kita bisa melihat. Dan saya melihat juga, saudara Alek ini, dia bisa
kamar seperti ini. Salah saya. Bukan mengadu-ngadu. Saya berdoa, kok bisa Tuhan? Dulu dia mau cari rumah. Dia bilang yang tipe SS saja. Tidak bisa. Tapi karena punya ketaatan. Ya, punya ketaatan. Punya kerendahan hati. Ya, Tuhan mau lakukan. Yang tidak ada jadi ada. Saya juga ingin untuk jemaat seperti itu. Tapi ingat firman Tuhan mengatakan pemberontak hidupnya binasa. Tetapi mempunyai ketaatan. Taat kepada pemimpinnya, taat kepada siapa, segala semua. Ada kelemahan-kelemahan tapi dibicarakan. Dan Tuhan bisa membuat yang tidak ada yang mesti ada. Bapak Ibu melihat tidak satu kebetulan. Ya, Tuhan ajarkan. Dulu dia bilang, Om saya mau beli rumah. Tipe SS saja, jangan mimpi. Mimpi apa? Ya, tapi Tuhan bisa buat yang tidak mungkin jadi mungkin. Tadi malam juga saya merenungkan. Saya pada waktu Tuhan ambil semua itu harta-harta habis. Baju ini robek semua. Sepatu ini sudah tidak bisa beli. Mau beli di keranggan saja, sepatu obralan saja tidak bisa. Karena hidup ini penuh susah. Dan juga waktu Bapak Toga Sirait bersama dengan kami, ya di situ Pak Toga Sirait punya mobil, pecah ban saja mau servis, mau ganti ban saja susah. Saya juga susah. Tapi karena saya mau belajar taat, setia sama Tuhan, saya melihat luar biasa Tuhan buat. Ya, saya melihat luar biasa Tuhan buat di dalam segala hidup. Kemarin saya buka freezer saya. Di belakang itu ada 3 freezer. Yang satu 300 liter, yang satu lagi 300 liter, yang satu lagi 750 liter. Saya buka ini freezer, penuh semua. Sampai tadi pagi saya berpikir-pikir, ini barang yang penuh ini mau saya apakan? Ya, dan mungkin saya simpan terus. Nanti sebentar ibu-ibu yang mau ikan lagi, yang hari kami sudah dapat, yang mau ikan lagi angkat tangan supaya nanti disiapkan. Kasih. Ya, terlalu banyak Tuhan kasih. Sampai saya berpikir ada satu freezer 750 liter. Itu penuh dari bawah sampai atas penuh semua. Dari mana? Karena ketaatan. Saya berdoa supaya jemaat kita juga seperti itu. Saya berdoa, kalian juga mau taat. Jangan kalian mengatakan bagaimana Pak, kami bisa. Bisa. Maka itu pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang ada di dalam kerinduan hati saya. Kalau saya sebagai gembala, saya sebagai bapak, saya melihat anak-anak saya itu susah, saya juga susah dong. Kenapa bisa begini? Ya karena tidak mau taat. Rasanya hebat, angkat dada. Tidak. Ya, maka itu pagi hari ini belajarlah kita jadi orang yang rendah hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus yang berubah ini, yang sudah dirubah pikiran hatinya, dia berkata kepada jemaat yang ada di dalam Tesalonika, dikatakan di sini, ya, berjaga-jaga. Kalau di terjemahan sehari-hari, perikop di sini dia tulis apa? Bersedialah untuk kedatangan Tuhan. Berarti kita disuruh hati-hati. Ya, kita jadi orang bersedialah supaya menghadapi kedatangan hari Tuhan. Berarti kita disuruh hati-hati di dalam segala hal. Ya. Hati-hati di dalam hidup ini, hati-hati di dalam kita punya kehidupan, lakukan semua yang baik, hati-hati di dalam bekerja, hati-hati. Jangan sampai nanti kita tidak hati-hati, kita jalan, kita jatuh. Kalau sekarang kalau sudah jatuh, roh Tuhan sudah keluar, mau kembali lagi bangkit itu susah. Kalau sekarang usaha itu sudah jatuh, mau bangkit lagi juga susah.
Kemarin saya berbicara dengan ada 5 orang kolam renang. Mereka semua punya pabrik. Semua punya pabrik loh. 5 orang sama-sama dengan saya. Ya, mereka katakan, sekarang perusahaan kita PHK-kan semua. Bangkrut semua dia bilang, tidak bisa kerja. Apalagi mau biara pegawai. Kalau pegawai sudah gaji 5 juta, UMR harus bilang, mana kita sanggup? 10 orang saja kita sudah harus bayar 50 juta, pemasukan tidak ada. Jadi saya bersyukur kalau ada di antara jemaat yang gajinya sudah 5 juta lebih, sudah 6 juta, sudah 7 juta, sudah 8 juta, sudah 9 juta. Bersyukur. Jangan bilang kenapa harus begini. Bersyukur. Mereka bilang UMR saja kami tidak mampu untuk bayar. Inilah tanda. Maka itu dikatakan di sini, bersedialah untuk kedatangan Tuhan. Kita harus bersedia, berjaga-jaga. Kita jadi orang harus hati-hati dalam mengambil tindakan. Ya, jaga ini hati. Tapi percaya kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup takut akan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti tolong. Tadi waktu masuk, mohon maaf, waktu masuk saya ketemu dengan satu anak muda. Sini, kamu jangan marah saya ya, saya sayang kamu. Kamu punya perpuluhan sudah 1 bulan kamu tidak pernah kasih. Jangan kamu marah, jangan kamu marah saya bilang. Saya hanya menasihati kamu. Karena ada satu anak, dulu dia susah setengah mati. Saya ajarkan sama dia untuk beli sepeda motor. Waktu beli sepeda motor pertama kali dia ambil. Kedua dia sudah tidak bisa bayar. Dia bingung. Jadi sudah bingung, bapaknya juga sudah tidak bisa bayar. Cicil 900.000. Sini kamu. Saya berpikir saya akan ambil tindakan. Tapi saya tanya dulu sama dia. Saya nasihati dulu sama dia. Kamu melihat contoh orang ini. Kamu lihat, mau dah kamu seperti ini. Mau lakukan ini. Ya baik, pada waktu dia susah. Langsung saya tanya kepada dia, siapa keluargamu? Sampai ada di Flores. Keluarganya saya telepon, saya bicara. Kamu tolong dia. Dan saat itu juga ditolong. Dan hari ini orang ini sudah bekerja. Lari dia, tidak mau terima telepon, tidak mau apa. Itulah manusia, itulah karakter. Dan saya percaya, kalau salah di dalam kebenaran ini, tidak mungkin dia bisa akan menerima janji-janji Tuhan. Tapi pagi ini, kita sebagai gembala, kita tidak usah segan-segan. Tuhan bilang masih ada waktu, kesempatan kita tegur 4 mata, kita berbicara kepada mereka. Nah maka itu pagi hari ini Bapak Ibu dikatakan di dalam terjemahan sehari-hari, bersedialah untuk kedatangan Tuhan. Ingat, kedatangan Tuhan itu sudah bertanda hari-hari yang terakhir akan diizinkan kesukaran demi kesukaran. Kenapa Tuhan jahat? Kok izinkan kesukaran demi kesukaran? Justru kalau ada kesukaran, orang yang mengerti firman, dia datang mencari Tuhan. Dia menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dan dia senantiasa memeriksa diri. Kalau dia berseru saja, dia serahkan saja. Tapi dia tidak memeriksa diri. Yang sebentar kita akan makan, minum dan Tuhan. Di dalam dirinya hidup masih penuh dengan kepahitan. Hidup penuh dengan kejahatan. Hidup penuh dengan kesombongan. Dan lain-lain. Percuma. Kita punya hidup dalam kepahitan, hidup di dalam keserakahan, hidup dalam ini, hidup dalam dosa. Kita berseru percuma, tidak ada guna. Yesaya 59 ayat 1, 2, 3. Penghalang itu adalah dosa. Maka itu pagi hari ini saya berdoa dan saya menyampaikan, Bapak Ibu, ya, tidak usah lihat terlalu di atas. Di atas ada yang lebih atas lagi. Ya, kita belajar dari pengalaman-pengalaman kita yang lama. Ya, kita lakukan itu. Dan pagi hari ini, Rasul Paulus berkata
Kepada siapa? Jemaat yang ada di Tesalonika. Dia mengatakan seperti ini. Ya. Tetapi tentang zaman, ayat pertama, zaman dan masa saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Karena kita sendiri tahu, kita ini berjemaat Bapak Ibu, kalau datang ke gereja, beribadah pagi sore, di dalam doa malam, doa pagi dan lain-lain. Kalau tidak tahu cerita tentang hari Tuhan ini, jadi selama ini Bapak Ibu datang ke gereja buat apa? Hanya tidur saja. Itu dia punya nama, menghina Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Kita tahu bahwa hari-hari ini, dan kita tahu apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius, kedatangan Tuhan pada hari-hari yang terakhir ini. Hari yang terakhir ada diizinkan kesukaran demi kesukaran. Banyak yang susah. Ya, mau cari kerjaan saja susah. Kemarin ada satu orang dari Sangrila, Om, bisa tolong Om. Saya punya saudara, saya punya kakak, dulu pegawai di PLN. Dia bawa kendaraan bagus Om. Sudah pokoknya Om tutup mata. Terserah gaji, yang penting ada makan. Ya, sebab apa? Cari kerjaan sekarang susah sekali. Kemarin dia datang bersama istrinya. Datang. Ya, terserah, gaji itu terserah. Susah. Yang penting saya ada makan. Itu pensiunan PLN. Yang penting saya ada makan. Makan saja susah. Tapi kita bersyukur di gereja kita, makan itu setiap hari itu banyak. Sampai ambiar. Sampai tumpah makanan. Mana John? John? Oh ya ada. Saya pikir dia tidak. Makan itu banyak. Ya, sampai saya bilang freezer itu penuh semua. Nanti sebentar yang mau ya minta angkat tangan kasih tahu John supaya kasih keluar. Bawa pulang lagi. Tidak apa-apa. Kasih keluar habis datang lagi. Kasih keluar habis datang lagi. Kemarin dari Probolinggo, berapa banyak Pak yang perlu kami drop? Kau drop sekian saja karena freezer sudah tidak bisa isi. Ya, karena apa Bapak Ibu? Kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan percayakan berkat itu datang dan kita tidak perlu susah. Tapi kita sendiri tahu bahwa hari-hari terakhir kita ini tahu bahwa Tuhan akan datang seperti pencuri pada tengah malam. Maka itu dia katakan di sini, pencuri pada tengah malam. Sebab kalian sendiri tahu dengan jelas bahwa hari kedatangan Tuhan itu akan tiba seperti pencuri datang pada hari ini. Ya, mungkin kita tanya, Pak, tanda-tanda apa Pak? Tuhan Yesus datang. Tanda-tanda apa Pak? Tuhan izinkan banyak kejahatan yang terjadi. Coba kita melihat di dalam Matius 24. Tadi pagi baru saya dapat ayat ini. Matius 24 ayatnya yang ketiga. Matius 24 ayatnya yang ketiga. Saya berharap kalau Bapak Ibu mau belajar ini supaya kita tahu ya. Matius 24 ayat ketiga. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-murid kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakan kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apa tanda-tanda kedatanganmu dan tanda-tanda kesudahan dunia. Tuhan Yesus dengan murid berbicara. Sekarang kita berbicara dengan Tuhan, dia roh, dia ada di atas. Pada waktu itu Tuhan belum meninggal. Dia masih ada di dunia seperti kita. 100% manusia, lapar, haus, dan lain-lain semua. Jadi murid Yesus pada waktu itu dengan Tuhan Yesus itu mereka ajak berbicara. Dan Tuhan katakan kepada mereka. Jawab Yesus ayat keempat kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya. Pada
Kita harus hati-hati. Jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu. Jangan sampai ada orang yang mencelakakan kamu. Ini hari-hari ini, hari-hari yang penuh dengan kejahatan. Lanjut dulu, kita lihat. Kamu akan, ayat 6, kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Perang Israel, Palestina, ya, Ukraina dengan mana lagi? Dengan Rusia, ya, Amerika mulai ikut campur. Semua ini baru permulaan. Ini tanda ini Tuhan sudah mau datang. Ini tanda. Apalagi kita melihat. Sebab bangsa, ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, ya. Akan ada kelaparan. Akan ada kelaparan. Hati-hati ya. Kelaparan, ya. Semua bahan-bahan itu naik, ya. Tanaman-tanaman banyak tidak jadi, ya. Di situ uang tidak punya, beli barang sudah naik, harganya sudah naik. Banyak sekali. Nah, gimana kita bingung. Tapi sabar dulu. Itu tanda. Dan juga dikatakan gempa. Ini megatrust ini. Ini di mana-mana sudah tersiar. Hati-hati ini Indonesia. Ya, terjadi gempa, terjadi tsunami. Hari Kamis saudara Alek bilang dia berbicara dengan istrinya. Ya, gimana kalau seumpama gempa? Air tsunami yang naik 30 sekian meter. Dari Kenjeran langsung lari ke Rangka. Sembunyi ke atas. Ya, tapi kalau kita dalam kebenaran tidak perlu sembunyi ke atas. Kita serahkan saja hidup ini kepada Tuhan. Tuhan ini menjadikan kita ini anaknya. Dia pasti menolong. Kita ingat doa malam yang disampaikan. Ada beberapa kriteria kalau kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan itu menjadi perisai. Dia menjadi penolong bagi kita. Tolong ayatnya berapa? Mazmur berapa, Alek? Mazmur berapa? Hah? Mazmur 18 ayat 1. Coba. Mazmur 18 ayat 1. Tolong dikeluarkan agak cepat sedikit. Supaya kita tahu. Mazmur 18 ayat 1 karena menyambung. Doa malam ini menyambung dengan pagi ini. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan. Siapa itu? Raja Daud, seorang hamba Tuhan. Yakni Daud yang menyampaikan. Lanjut. Ya. Kedua. Ya. Dia dari cengkeraman semua musuhnya. Dan dari tangan Saul. Lanjut. Ya, ia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan, kekuatanku. Lanjut. Ya, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahanan dan penyelamatku, Allahku gunung batuku. Dan batuku tempat aku berlindung, perisaiku tanduk keselamatanku, kota bentengku dan seterusnya. Sudah diuraikan semua pada waktu hari Kamis. Ya, seorang namanya Raja Daud, dia seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang benar loh. Bukan hamba Tuhan abal-abal. Banyak hamba-hamba Tuhan dikatakan yang mau datang hamba-hamba Tuhan palsu. Banyak. Berapa hari yang lalu teman saya telepon sama saya. Kamu jangan kasih naik mimbar itu kepada orang yang tidak benar. Banyak sekarang hamba-hamba Tuhan yang palsu. Kamu jangan kasih naik sembarang orang naik di atas. Ya, saya bilang saya tidak pernah kasih orang-orang yang naik sekarang. Saya pakai orang-orang kami sendiri dan saya melihat kriteria orang ini. Saya lihat karakternya. Saya tidak melihat pintarnya untuk menyampaikan, tapi saya melihat karakternya. Kalau dia hanya pintar saja bisa menyampaikan, tetapi ini di dalam tidak bagus, percuma. Oh ya,
Hati-hati dia bilang, mesbah mimbarmu ini kudus, jangan sembarang naikkan orang. Sekarang teman-teman kita banyak, kemarin dulu wisuda, dokter, semua dokter. Ya, tetapi kita tidak lihat itu, yang kita lihat ini di sini. Pak, kok bisa tahu? Namanya anak saya bisa tahu kan? Orangnya begini, orang begini. Masih pun tertawa, ya. Tapi kan saya tahu orangnya begini, orang begini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini ada tanda-tanda yang sudah Tuhan beritahukan. Ada banyak sekali nabi-nabi palsu. Bahkan dia katakan di sini ayatnya yang ke-8, akan tetapi semua itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namamu. Jadi kalau kita hidup di dalam kebenaran, akan banyak orang benci kepada kita. Tapi tidak apa-apa. Tuhan Yesus waktu dia khotbah di bukit berbahagia. Berbahagialah kamu yang dibenci karena nama Tuhan. Kamu akan diizinkan dianiaya. Kamu akan diizinkan dilakukan yang tidak baik. Tidak apa-apa. Apalagi kalau kita sudah punya pikiran yang baik, kita lakukan yang baik, orang benci sama kita, tidak apa-apa. Itu berkat. 27 tahun, 28 tahun saya belajar dari itu. Saya berusaha lakukan yang baik. Ada orang bilang jangan, nanti orang itu tersinggung. Pokoknya saya lakukan yang baik. Saya berusaha menasihati. Saya berusaha menegur. Kalau kau benci, kau urusan sama Tuhan. Karena saya punya hati yang baik. Karena saya mengasihi anak-anak saya. Saya berbicara. Seperti tadi saya bilang, jangan kamu marah ya. Ini saya beritahukan sama kamu. Pertama saya merasakan rohnya itu ada roh marah. Jangan loh ya. Sebab itu kan karakter manusia. Ya, lakukan kebenaran ini ya. Ya, baik. Nanti ingat ya, sudah 1 bulan saya lihat terus. Ya, mungkin jangan berkata, wah kayak saya ditinteni wis tak Melayu wae. Tidak. Karena saya sayang, saya mau. Ya. Tuhan katakan kalau orang dikasihi, dia akan ditegur. Kalau orang tidak dikasih, dibiarkan, jadikan anak gampang. Karena dia tahu sangat risiko berbicara dan orang itu akan marah. Orang akan marah. Kemarin saya berbicara dengan teman saya, satu pabrik biskuit yang senantiasa kirim ke tempat kami. Ya, dia bilang, mencohauren susah. Artinya apa? Kita mau berbuat baik itu susah. Kita berbuat baik, orang pikir jahat. Itulah manusia, dia bilang. Ya sudahlah, mau omong apa lagi. Memang itu pici, itu memang karakter. Ya, tetapi saya bilang kita sampaikan, kita ingatkan. Karena satu saat Tuhan akan bertanya, kenapa orang ini melakukan salah? Kenapa engkau membiarkan? Engkau menjadi anjing kelu. Berbicara, nasihati mereka, menegur mereka. Kemarin saya berbicara dengan seseorang. Kamu juga nanti akan pergi ke sana ya untuk jenguk. Saya merasakan kok begini ya. Ya itu karakter. Rasanya dah mau. Ya, dah mau. Maka itu Bapak Ibu, ada itu karakter. Dia tahu firman Tuhan, dia sampaikan firman Tuhan. Tapi dia tidak bisa jadi penurut. Pada waktu saya bilang sama ibunya, ibu-ibu yang ada di sana itu minta kepada engkau untuk datang. Sudah 3 kali saya omong, kau bilang iya. Ternyata sekarang kau sehat kan? Saya omong sama kamu. Tapi pada waktu saya bilang suruh, enggak Pak, saya capek Pak, saya mau urus kacang hijau. Saya bilang kalau engkau mengerti kebenaran, kau pergi. Karena apa? Tuhan bilang berbuat kepada orang-orang susah itu, engkau sudah berbuat untuk saya, kau datang. Oh ya Pak. Enak kalau bisa kita nasihati, kita mengajarkan kepada mereka,
itu bagus. Tapi kalau kita mengajarkan mereka, kita menasihati, kita omong dan dia benci sama kita, ya sudah. Pada zaman Israel bangsa Israel dipimpin oleh Musa juga sama, dibenci. Tapi Musa tenang-tenang saja, pembelanya adalah Tuhan. Karena Musa melakukan yang baik. Pada zaman Daud dibenci juga, tidak apa-apa. Karena itu dia lakukan yang baik. Maka itu pagi hari ini, mari Bapak Ibu, inilah tanda-tanda yang disampaikan. Ya, bahwa ayat 14 dikatakan di sini, ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat dan Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu baru tiba kesudahan. Injil itu disampaikan di seluruh dunia. Sekarang sudah melalui apa? Melalui YouTube. Kami khotbah di sini, Amerika lihat. Ada teman saya, ada bekerja di Amerika. Dia ngomong, Pak Herman khotbah ini saya tahu. Kami lihat di sana. Dia ada di Amerika. Tahu, di ujung bumi sekarang ini. Ya, Injil disampaikan. Sekali lagi Injil disampaikan. Tapi Tuhan minta kepada kita, dengan menghadapi persoalan masalah ini kita bertahan. Jangan sampai waktu ketemu masalah, tidak kuat lari, ngamuk, berontak. Jangan. Kita harus bertahan. Coba kita melihat di dalam ayatnya yang ke-13. Dalam ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada masa kesudahannya akan selamat. Kita harus bertahan. Ya. Semua masalah datang, jangan kita terima dulu begitu, kita renungkan ini apa ini. Ini untuk demi kebaikan kita, ya kita terima kasih dong. Terima kasih. Si John ini kemarin kecetit. Jadi waktu diangkat itu barang, kecetit sampai jalan gini. Aduh, saya kepikiran, gimana ini John ini. Ya, saya kepikiran. Dia pulang di rumah, pagi-pagi saya cek lagi sama dia, John gimana keadaan kamu John? Ya dia bilang Pak, dia ngomong melalui suara, betul-betul saya merasakan terpukul hati saya. Aduh kasihan dia Tuhan. Saya cek lagi terus, sampai saya berpikir, oke, saya panggil lagi orang satu untuk membantu kepada John yang ada di sini. Tidak mungkin dong, John saya lepaskan, kau sudah kecetit, pergi sudah. Tidak. Tapi malam saya bilang, John, kamu datang ke sini ya. Iya Pak, saya di rumah baru bangun. Saya bilang kalau kamu bikin tidur saja terus macam begitu, kamu repot. Kalau sudah kecetit, sudah tidak ada guna. Kamu mau pergi apa? Operasi? Percuma. Saya ini kecetit loh. Tapi hanya Tuhan Yesus tolong saya. Belum sembuh total. Tuhan Yesus tolong. Ini leher ini kan kecetit semua. Tapi saya tidak mau dibikin nina bobo. John, jangan bikin nina bobo. Ayo kamu sekarang datang. Sampai di sini kamu jalan putar gereja. Kamu bilang Tuhan Yesus baik. Tolong saya Tuhan Yesus baik. Pertama jalan kayak gini. Sekarang tadi pagi-pagi saya bilang pegang begini John. Kau jalan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Tidak ada obat. Ya. Tidak ada obat. Tuhan Yesus baik. Dia sudah bisa jalan baik. Ya. Karena saya berpikir dia masih muda begini. Kalau kecetit salah. Dia sebagai kepala rumah tangga. Bagaimana dia punya anak 2? Ya, bagaimana rumah tangga dia? Siapa yang membiayai? Karena dia tulang punggung. John harusnya dia datang, dia mau nurut. Dia jalan pertama miring. Tun di belakang tertawa. Abang, kenapa begitu? Abang tertawa. Tapi puji Tuhan sekarang saya lihat tadi jalan. Iya Pak, saya waktu Bapak ajar saya jalan begini. Saya sudah punya pengalaman. Jalan begini, saya sudah enak. Waktu Bapak ajarkan sama saya jalan begini, ya sudah. Karena saya setiap hari kerjanya macam begitu. Maka itu Bapak Ibu. Tambah hari ini tambah susah hidup ini. Maka itu dikatakan di dalam firman Tuhan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Jadi kehidupan ke depan ini banyak sekali masalah. Kehidupan ke depan ini banyak sekali orang jahat. Tuhan ajarkan kepada kita.
Supaya apa? Kita harus bertahan. Dah kuat Pak, ini menjengkelkan, ini menjengkelkan. Sudah, minta kekuatan, bertahan. Kalau kantong ini lagi kering sambil kita periksa diri. Bagaimana ini? Minta Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bertahan. Ya. Jangan ada perlakuan dosa dalam hidup kita. Jalankan saja dan ucap syukur dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi ya tadi tentang kedatangan Tuhan, tanda-tanda itu sudah ada. Ini Tuhan Yesus sendiri berbicara dengan murid-murid. Ya, di dalam Matius 24 ayatnya yang ketiga seterus sampai ayat 14. Coba pulang di rumah, baca. Ya. Dan kita percaya bahwa ada terjadi seperti itu. Tetapi dikatakan lagi di dalam ayatnya 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ketiga. 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga. Apabila mereka mengatakan semuanya damai, aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Sampai di situ dulu. Ada orang berkata di dalam kehidupannya, oh aman, tenang. Saya susah semua, saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya uang banyak, segalanya semua. Oh aman, 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 aman. Tapi Bapak Ibu, dia aman, dia merasakan aman. Hidup ini aman, mau perlu apa ada aman. Ya, tapi hidupnya sembrono. Ya, hidup ini jauh daripada Tuhan. Kehidupan yang jahat itu tetap dijalankan. Karena dia merasakan dia hebat, aman. Tiba-tiba Tuhan datang. Tiba-tiba masalah datang. Tiba-tiba megatrust terjadi. Tiba-tiba tsunami muncul. Apa yang aman? Tsunami jangan datang, ini uang saya kasih kamu. Tsunami jangan datang, ini mobil saya kasih kamu. Tsunami jangan datang, ini rumah saya yang ada di sini saya kasih kamu. Tidak, tsunami tidak pada. Semua dia datang, dia hantam masuk. Ya. Apakah kita orang benar mengalami juga seperti itu? Mengalami. Tapi ada pertolongan Tuhan. Ya, ada penjagaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau kita ada pertolongan Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Bapak Ibu, mohon maaf. Saya kalau melihat kami ini hamba Tuhan. Ya, kalau dihitung-hitung, kami tidak bisa hidup dalam keadaan seperti ini. Tidak bisa hidup, sungguh tidak bisa hidup. Ya, keadaan sudah susah. Ya, semua kebutuhan begitu banyak. Tidak bisa hidup. Bahkan Tuhan percayakan, coba renungkan baik-baik. Percayakan hampir setiap hari kita memperhatikan orang-orang yang susah. Tapi Tuhan bisa banyak cara untuk menolong. Pas waktunya ada jalan keluar. Pas waktunya ada jalan keluar. Pas waktunya ada jalan keluar. Bapak Ibu pikir ini uang-uang yang Bapak Ibu kirimkan untuk menjadi miliknya Tuhan kembalikan. Itu uang dipakai. Pas waktunya, pas waktunya, pas waktunya, pas waktunya. Pas waktunya. Tuhan bisa buka jalan. Selama 1 bulan saya berpikir, aduh ini Agustus bagaimana ya saya harus masuk ini. Ini di depan ini batu kelikir yang begitu tajam-tajam. Tahu batu kelikir, batu-batu hitam yang dimasukkan di dalam mesin pemecah batu. Saya ingat dulu ada di Kapas Kerampung, Kencang Notok itu ada situ namanya PT Marmoyo. Dia kerja pemecah batu. Jadi pemecah batu itu batu hitam dimasuk dipukul. Pungpang stone crusher namanya. Dulu saya beli ada berapa biji stone crusher dipukul pungpang. Jadi batu itu yang keluar tajam-tajam. Dipakai untuk aspal. Itu injak itu tajam sekali. Di depan itu ada gunung yang begitu tinggi yang harus kita naik. Masalah yang begitu banyak.
Kalau kita punya rohani tidak bagus, ke hati hidup kita tidak bagus, kita akan stres, kita akan bingung. Ya apa ini jalan keluar? Siapa yang mau menolong? Batas pemikiran sudah stop. Siapa yang menolong kita? Tapi kalau kita ini ada di dalam jalan kebenaran, apa yang tidak pernah pikir, dengar ada dalam hati, Tuhan bisa kirim burung-burung gagak untuk datang menolong kita. Bisa saja. Saya berpikir-pikir gimana ya? Bagaimana nanti kehidupan ke depan? Karena Tuhan bilang hari ini ada kesusahan. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Hari ini ada kesusahan, besok ada kesusahan. Selesai hari ini masih ada besok. Ayo Bapak Ibu, mohon maaf. Selama 1 bulan sudah terima hasil dari kerjaan kita terima. Pasti waktu terima kan bingung. Iya ya, saya terima sekian. Acaranya kembalikan miliknya Tuhan, saya ambilkan, saya kembalikan. Dari hasil saya kerja mungkin 520 juta, 5.200.000 saya ambil kasih 520.000, sisa sudah berapa? 4 juta lebih, saya harus kasih ini. Nggak cukup ini uang. Ada yang gaji 10 juta bergabung semua dan kasih sama Tuhan 1 juta. Belum aksi peduli, waduh ini gimana, dah cukup, belum bayar ini. Itu kalau rohaninya tidak bagus, dia tidak akan bisa. Dia akan gelisah terus, wes tidak usah bayar iki, wes tidak usah bayar. Kebutuhan begitu banyak. Tapi kita coba melihat, kan lewat ini hidup. Jalan kan? Yang tidak kasih juga jalan kan? Tapi kan pusing, gelisah, bingung, khawatir. Bagaimana ini besok? Mungkin baru terima hari ini. Tanggal 31 kita sudah terima atau tanggal 30 kita sudah terima. Kita udah pusing, ya apa ini besok? Dah cukup ini uang ini, dah cukup. Memang betul. Tapi Lukas 1 ayat 37 tidak cukup sama manusia, cukup sama Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, saya sebagai gembala, saya hanya memberikan kepada Bapak Ibu satu masukan. Saya akan memberikan kekuatan. Kalau kita mau melakukan kebenaran, kita akan lihat orang tua ini. Dia punya pensiun, mohon maaf Opung, dia menjadi contoh 303 juta lebih. Setiap bulan 600.000 Pak saya serahkan dulu ini. Dah cukup ini hidup. Dia seorang diri. Ya, tapi dia hidup terus. Tidak pernah terlambat. Aksi peduli, orang tua langsung datang hari Kamis. Serahkan, saya kasih aksi peduli. Tidak mau tahu dia kurang ke sama saya apa tidak. Pokoknya tak kasih dulu. Kita lihat kalau hari Jumat sudah keluar aksi peduli. Bapak Toga Sirait, Ibu Ripa. Karena dia punya iman. Dia lakukan ini. Apakah pemasukan mereka besar? 3 juta lebih. Dia harus bayar listrik, dia harus makan dan lain-lain semua. Tapi kenapa? Dia mengerti ini firman Tuhan. Dia lakukan. Dan waktu dia susah, dia datang cari sama Tuhan. Susah dan tidak, dia datang cari sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, benar apa tidak? 1 bulan kita kerja, kita sudah terima. Pada waktu pos-pos yang kita sudah bagi, waduh ini kurang ini. Ya opo iki. Kalau rohaninya tidak bagus, tawuran. Di rumah tawuran. Terima langsung lihat, aduh sekian. Ya opo uangnya Tuhan, tago Melayu sudah. Karena tidak ini. Tapi waktu dia kasih juga kurang. Tapi hidup. Pernah adakah berpikir kita yang ada ini, hari Kamis barusan datang, pulang, bawa pulang ini makanan-makanan semua. Ada yang berpikir, kenapa Tuhan suruh?
Sebentar sore pulang, datang ini ambil, bawa pulang. Ya, ambil, bawa pulang. Freezer itu penuh. Tuhan, begini banyak ini saya mau apakan ini Tuhan. Saya bagi orang panti saja, berkelebihan. Tuhan bilang bagi anak-anakmu. Tadi saya keluar, itu ada orang-orang tua angkatan laut yang ada. Saya bilang, John, kau ingat ya, keluar sebentar, kasihkan kepada dia, bagikan kepada orang-orang di sini. Karena datang dari Tuhan, karena kita hidup dalam kebenaran, kita diberkati dan jadi berkat. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kadang kita ini firman Tuhan mengatakan ada orang, ya, dia berpikir, wah saya aman, saya enak. Tapi Tuhan bilang tiba-tiba datang masalah. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Ada orang kan, kalau uangnya semua sudah bagus, semua rumahnya sudah bagus. Seperti tadi foto kamarnya Alek, kayak bintang 10 itu kamar. Alek juga harus merenungkan, Tuhan, kalau bukan Engkau yang kasih ini, saya dari mana? Keturunan saya bukan konglomerat yang tinggal suplai duitnya. Saya dari mana Tuhan? Tapi Kau bisa kasih Tuhan, terima kasih. Nah pasti kita bisa dapat itu karena apa? Karena kita ada dalam kebenaran. Kita mau taat, kita mau setia. Saya tidak omong sekarang, saya ingat dulu. Tuhan buat itu, iya ya, luar biasa. Tuhan luar biasa. Karena apa? Kita mau taat, kita mau setia. Coba kalau kita tidak taat, kita tidak setia, ada macam begitu. Tidaklah. Tidak mungkinlah. Hidup, tetap hidup, tapi tidak mungkinlah. Coba fotonya dikeluarkan. Coba, tolong. Ya, saya juga ini. Coba, fotonya dikeluarkan. Ya. Kita lihat ya. Lantainya seperti ini. Dia punya kasur ini harga 40 lebih juta, 80 senti tebalnya. Bukan saya mengatakan, dia yang ngomong sama saya, tidak, saya tahu. Ini 40 lebih juta. Ya. Di belakang dikasih ini semua, dia punya lemari. Mohon maaf loh ya. Dulu waktu pertama kali saya kenal sama dia. Dia tidur lebarnya kamarnya dia 1,2. Kamarnya dia lebar itu 1,2. Di sebelah tempat musik 1,2. Jadi kalau dia mau tidur, kasurnya dibalik. Tidur sudah. Tidak ada lemari-lemari. Tidak ada. 1,2. Saya pernah pergi. 1,2. Tapi Tuhan bisa buat. 1,2 seperti ini. Sebentar kamar saya tadi saya sudah pesan juga sama pembantu. Kamu ganti spray ya. 1 minggu itu 2 kali spray ya Pak. Lemari-lemari semua dilap bersih ya iya Pak. Dari mana? Kita ini semua kan kepingin seperti ini. Kepingin kan? Kepingin. Dari mana? Hebatnya dia. Udah ada. Tuhan yang kasih hikmat bisa tet. Karena apa? Karena punya ketaatan, punya kesetiaan. Jangan kita melihat aku kepingin. Kamu mau? Ya mau dong. Tapi kita tidak mau melakukan. Jadi seperti itu. 1 kali 2. Dia punya kamar itu 1,20 meter atau 1,5 meter. Jadi kalau dia mau tidur, dia masuk, dia punya bantal yang dia kasih berdiri, banting, blok. Nanti sore dia khotbah, coba cerita sedikit. Ya, sudah mau bangun ya sudah, bantalnya tidak dikasih naik lagi, sudah langsung. Pakaiannya digantung semua di muka, tidak ada lemari. Tapi sekarang ini pakai lemari, ini lemari semua ini. Berapa pintu dari ujung sampai ujung, ada kursi lagi sofa yang duduk di situ. Waduh. Saya kepingin.
Kalau saya punya anak-anak bisa begini semua. Bukan orang luar. Saya kepingin dalam nama Yesus. Baru kalian macam begitu, baru kalian rendah hati. Tapi kalau kalian macam begini, kalian angkat danga kayak gini, jangan, lebih baik daripada binasa. Saya kepingin. Kepingin anak-anak saya seperti ini. Kepingin. Saya pergi di rumahnya suster. Suster, ya om, apa kabar? Masuk pakai lift semua, aduh. Tapi waktu saya datang ke suster sana, mau begini, ada apa kamu? Kamu datang sini untuk apa? Waduh, jangan. Tapi di situ dia punya kamar, dia punya rumah, sudah bagus. Saya kepingin anak-anak saya. Semua ini saya kepingin. Kenapa tidak bisa terjadi itu? Karena firman tidak hidup dalam hidup kita. Kenapa tidak jadi? Karena kekerasan hati. Karena kekerasan hati. Ada di dalam firman Tuhan, mohon maaf, ada bebal, ada keras hati, ada kesombongan, yang itu semua yang dibenci-benci Tuhan. Itu semua yang dibenci-benci Tuhan ada sama kita. Nah justru ini firman ini harus rubah. Yang merubahkan kita. Mungkin kita dengar sakit saya punya hati, Pak. Saya dengar gini. Ini Bapak Ibu satu nasihat, satu teguran. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dari kita baca tadi dari Matius 24 ayat ketiga sampai selesai itu yang dibicarakan tentang semua itu kejahatan. Orang Palestina itu mati puluhan ribu atau ratusan ribu. Ya, perang di mana-mana. Karena apa? Kejahatan manusia. Setan itu mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelan. Waktu setan masuk dalam hidupnya, dia jadi jahat. Dia jadi jahat. Kita melihat sekarang yang di luar ini. Satu sama lain berantem. Satu sama lain berantem. Kita tidak usah berantem. Kita di dalam saja ini. Ya, kita jaga kita punya hidup. Di luar itu ada gembala-gembala yang urus dorang. Kita yang ada di sini kita jaga kita punya hidup. Kita dengar dan coba kita berusaha berubah. John sini sebentar. Sebentar, ayo cepatan John. Ya, wah gayanya jalan. Tuhan baik. Baik pulang sudah John. Sudah, ya sudah pulang sudah saya belakang. Ya. Tahu kenapa saya ngomong? Tadi malam di jalan gini. Dia, betul tuh John ya? Dia berjalan begini. Saya susah. Saya kan berpikir, kalau dia sudah jalan begini, mau kerja apa lagi? Gue panggil orang aja. Andre langsung ngomong, Pak, John tidak boleh disingkirkan. John tetap ada. Kita harus obati dia sampai dia sembuh. Saya bilang, tidak pakai obat lain, hanya satu Tuhan Yesus. Coba saya panggil sama dia kemarin, dia tidak mau. Istrinya ngamuk, kamu udah sakit, ngapain kamu datang? Ya, tapi saya panggil dia datang. Saya datang, saya lihat dia jalan di miring. Aduh Tuhan. John, putar gereja. Ayo putar. Putar gereja. Pertama saya ajak ngomong dulu. Putar gereja. Putar gereja. Bilang Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Kalau saya sakit ini bagaimana? Rumahmu siapa yang kasih bersih? Ini kemarin Andre yang kasih bersih. Sampai malam. Siapa yang kasih bersih? Tuhan kalau saya sakit yang antar makanan kepada opung siapa? Terpaksa di stop. Yang antar makanan kepada ibu-ibu yang siapa? Di stop sudah. Tidak mungkin saya pergi antar sendiri. Ya tapi kalau Tuhan suruh ya jalan. Sampai saya berpikir, John, kalau kau sakit John, siapa yang antar makanan kepada orang-orang tua ini? Terpaksa yang masak, yang antar. Bikin perjanjian MOU, kau masak, kau antar. Ya. Tapi ya puji Tuhan ya, sudah jalan. Betul toh John? Pulang kau saksi sama mama istri kamu. Mama tampu bolong, Tuhan sembuhkan saya. Mama lihat sekarang saya ini. Ya, Tuhan yang tolong.
Mau obat apa? Saya ini tangan ini lurus saja tidak bisa. Kakak saya habis uang ratusan juta. Di Surabaya operasi lari ke Penang. Ya sudah sama juga pulang sama. Tapi saya bilang saya tidak. Tuhan tolong. Jantung ini yang pembuluh darah yang sumbat. Dokter sudah suruh dulu kateter, suruh operasi. Ya tidak Tuhan. Tolong Tuhan. Sampai sekarang Tuhan masih tolong. Percaya. Jangan sampai kita tidak percaya. Tadi saya suruh John datang sini karena saya tahu begini. Kemarin susah. Sampai sudah ada. Tapi tidak apa-apa. Saya sudah panggil lagi satu orang. Mungkin besok atau lusa dia datang untuk temani John. Anak-anak kecil. Karena ini rumah Tuhan. Kalau kita dalam kebenaran Tuhan pasti tolong. Bapak Ibu kemarin dulu pagi. Saya keluar pagi pintu ini terbuka. Pintu terbuka. Saya langsung aduh Tuhan. Habis sudah ini barang-barang yang ada di dalam. Di gereja pasti. Saya lihat begini tapi ada satu suara ngomong. Aku yang jaga rumahku. Kaget saya. Aku yang jaga. Saya telepon sama Andre. Andre, kamu tadi malam pulang jam berapa? Jam 11 malam. Karena dia ada habis selesai acara, rapat sama-sama jam 11 malam. Kamu tidak tutup pintu ya? Oh tutup. Saya bilang tidak boleh ngeyel. Kalau tidak tutup, ya omong tidak tutup. Kalau tutup, ya tutup. Saya tidak mau berpikir lagi Tuhan bilang jangan takut. Tetapi saya langsung ngomong, coba. Dia langsung turun. Turun lihat betul. Ya, tapi untung dia lapor sama saya dengan CCTV. Papa saya pulang jam sekian, ini CCTV-nya. Ya, jam sekian, ini pintu terbuka sendiri. Ya terbuka sendiri mungkin ada koslet atau bukan, tetapi saya percaya Tuhan izinkan terbuka sendiri. Dan Tuhan kirim para malaikat yang berdiri sini 1.000 sampai 2.000 malaikat Tuhan berdiri sini orang yang liwat. Kalau tidak dia masuk habis Bapak Ibu. Satu malam, sepi loh kalau di sini malam. Ya, kalau tidak habis, saya langsung masuk ke belakang. Mobil masih ada enggak, sepeda motor masih ada enggak. Saya buka semua masih bagus. Tuhan bilang malaikat surga berdiri, jaga sama kita. Nah sama juga Bapak Ibu. Kalau terjadi megatrust kita dalam kebenaran, Tuhan kirim malaikat surga jaga kita. Jaga kita. Itu banjir mau datang bisa Tuhan izinkan itu banjir pinggir. Tsunami itu pinggir. Jangan kau gangguin anakku. Karena firman Tuhan sudah mengatakan 10.000 jatuh bagian kiri atau kanan 1.000. Tapi kita orang benar di tengah tertawa saja. Karena apa? Ada Tuhan yang menjaga. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Ada jemaat satu. Saya dapat laporan bahwa dia ada satu objek yang kerja dan saat itu sudah waktu mereka mau deal, batal. Wah dia stres juga, dia punya kebutuhan banyak, batal. Dia rasanya mau nangis. Dia minta telepon kepada sesama jemaat. Kau tolong saya bantu dalam doa. Dan orang doa dan dia katakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Kau dengar Tuhan, dia doakan. Dan saat itu juga yang boleh dikatakan batal. Tapi Tuhan sudah tolong, tidak jadi batal. Yang sebenarnya dia harus mendapatkan uang 20 lebih juta. Tetapi dia hanya terima mungkin 8 juta atau 9 juta. Dia bilang tidak apa-apa. Yang penting saya dapat daripada saya tidak dapat. Itu bukan orang yang, kalau orang yang tam dia tidak mau. Tidak dapat, tidak apa-apa. Yang penting saya punya bagian 25 juta harus kasih lebih. Tidak, dia bilang. Terserah sudah. Yang penting saya dapat. Nah dia dapat. Bisa Tuhan pakai hidupnya. Dan bisa menjadi berkat. Jujur. Pas waktu itu. Ya, ada kebutuhan. Di dalam gereja untuk beli-beli alat-alat itu. Tiba-tiba saya melihat, oh ini ada uang perpuluhan yang dikirim oleh orang ini. Pas, jadi dipakai.
dipakai. Bukan kantong saya yang pakai, tidak. Saya tidak pernah pakai uang loh. Saya tidak pernah pakai uang. Tapi pas pada waktu kebutuhan itu ada itu uang. Coba kalau seumpama dia keras, dia tamak, dia tidak mau, dia lawan dan lain-lain, tidak dapat apa-apa. Sekarang stres sudah dia ikhlaskan, saya terima ini dia bilang. Masih sebenarnya 25 juta saya harus terima, tapi dia hanya kasih saya 8 juta atau 9 juta. Oke. Dia ambil uang itu, diucap syukur. Dan saya dapat laporan. Dia ikut ambil bagian untuk dekor gereja. Minggu depan kan ulang tahun gereja. Dia ikut ambil bagian. Coba kalau seumpama tidak. Mana dia bisa ikut? Justru dia bisa mendapatkan semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan tadi di dalam ayat yang ketiga, apabila mereka mengatakan semuanya damai, aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ada orang, dia sedang hamil, kan baik-baik saja. Pakaian bagus, pakai pakaian hamil, jalan, wah bangga, saya hamil. Berapa bulan lagi saya melahirkan. Tiba-tiba sakit perut. Aduh, sakit perut. Biar. Seperti ini. Sama. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari. Dikatakan juga ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi Tuhan bilang, jemaat surya kebenaran ini bukan orang gelap. Kita dihiburkan. Jemaat Tesalonika ini bukan orang gelap. Kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Jadi pada waktu terjadi itu kita lolos. Tuhan tolong. Karena kami tidak hidup dalam kegelapan. Maka itu Tuhan mintakan kepada kita. Kalau memang tidak hidup dalam kegelapan, hiduplah di dalam terang. Tuhan minta. Hidup kita ini bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat. Seperti yang mana tadi saya bilang di panti sana, saya akan mengurus dia. Saya sudah kontak keluarganya yang ada di Samarinda. Ada suratnya, ada. Kau kembalikan hak dia. Itu punya dia. Ya, kembalikan. Iya Pak. Nanti kapan Pak saya sudah pulang, minggu depan tolong Bapak ketemu dengan saya. Ya tidak apa-apa, saya berusaha jadi terang. Nah habis itu mau dijual rumah, saya bilang kepada orang, kau jual ini rumah. Di Ketintang Madia kau jual. Ya. Saya tanya berapa meter persegi, 300 meter persegi. Kau jual, dia seorang diri. Suaminya sudah meninggal, tidak punya anak, tinggal mama tua satu. Kau jual, saya bilang ini rumah. Uang ini kau pakai. Tidak tahu kok dia bisa minta sama saya, Pak Pendeta tolong saya. Dan saya pada waktu pulang dari Pacet, saya pikir saya mau tidur. Tapi Tuhan bilang, engkau pergi. Saya harus nurut, saya harus taat. Engkau pergi. Saya tadi pagi, saya lihat ini freezer begini banyak. Saya bilang, Tuhan, saya sudah bagi ini semua di panti. Minggu ini berkelebihan juga. Tuhan bilang bagikan kepada jemaat. Ya, kasih. Ya saya harus kasih. Saya harus kasih. Sebentar yang mau, angkat tangan. Nanti supaya John atur, kalau tidak nanti sore. Supaya kita melihat semua datang supaya jangan keluar. Sore-sore datang ambilan. Bawa pulang ini ikan. Kan masih ada kan? Ya, sore bawa pulang ikan. Banyak di belakang. Banyak. Saya barusan pergi ke Pacet, Bapak Ibu. Itu mobil saya di belakang itu penuh dengan barang. Sayur-sayur begitu banyak. Ya, banyak Tuhan kasih. Sampai penuh di belakang. Saya sampai berpikir, saya bilang berapa duit ini yang belanja. Tapi Tuhan sudah kirimkan
Saya berangkat di sana, Tuhan sudah kirimkan melalui seseorang. Semua dengan uang-uang Bapak Ibu yang ikut kirim perpuluhan. Saya belanja semua itu sayur-sayur. Dan Ibu Gembala sudah bungkus satu persatu. Hari Selasa engkau ini ya bawa. Ini hari ini engkau ini bawa. Sudah dibungkus semua bagus-bagus. Nanti sore ambilannya bawa pulang itu ikan. Banyak di belakang. Kita jadi orang kan senantiasa kita ngomong. Ya, berkat masuk di kantong langsung dikasih resleting, tidak. Berkat banyak masuk kita bagikan, nanti datang lagi, bagikan, nanti datang lagi. Doakan ya supaya semua berjalan dengan baik. Dan apa yang dikatakan di dalam ayat yang kelima, tadi dikatakan 1 Tesalonika 5 yang terakhir, dia katakan di sini, yang sudah mati, karena itu nasihatilah seorang, ayat 11, nasihatilah seorang akan yang lain, dan salinglah membangun kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kita harus saling membagikan, mengingatkan, memberikan kekuatan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesusahan. Itu Tuhan izinkan. Teman saya bilang, Pak, pabrik ini bangkrut semua, Pak. Utangnya ratusan miliar, bangkrut semua, Pak. Iya, dia bilang, bangkrut semua. Tenaga kerja banyak di luar. Berhamburan cari kerja. Karena apa? Bangkrut. Banyak yang bangkrut. Dan hari-hari ini bukan tambah baik lagi. Tambah hari tambah tidak baik. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Ya, saya minta pemusik, singer, ayo. Kita akhiri dan sebentar di depan kita ada tubuh dan darah Yesus yang sebentar kita akan makan. Aku datang dan bersujud kepada Dia.